Rasulullah pernah sujud syukur di situ, yang kemudian dikenal hadisnya yaitu dengan man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Disitulah Rasulullah pertama kali dianugerahkan keutamaannya selawat bagi umatnya. Di sebelah kiri kita di depan ini sebuah masjid lagi, ini namanya Masjid Ijabah. Ini Masjid Ijabah. Rasulullah pernah sholat di situ 2 rakaat dan juga berdoa 3 hal, yang 2 dikabulkan, yang 1 ditolak oleh Allah. Maka 2 doa yang diijabah oleh Allah itulah diambil sebagai namanya masjid itu menjadi Masjid Ijabah. Di pagi hari ini kita ziarah ke Rasulullah, ziarah kepada sahabatnya, ziarah kepada ahlinya. Di sebelah kanan kita lihat Rasulullah di bawah kubah hijau, dan para keluarganya yang dimakamkan di dalam pagar ini namanya pemakaman bapak. Mari kita bersama-sama ziarah semuanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya khairah khalqillah. Assalamualaikum ya Habib ya Rasulullah. Assalamualaikum ya azwajin Nabi wa auladin Nabi. Assalamualaikum ya ashabin Nabi ya Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Assalamualaikum ya ahlal baqi. Allahumma ighfir li ahlil baqi al-gharqat. Di sebelah kanan kita di bawah ini namanya Masjid Utsman. Sejarahnya sama dengan yang kemarin, yaitu tempat Rasulullah melaksanakan sholat Aid, yang kemudian di waktu Sayyidina Utsman menjadi khalifah, Sayyidina Utsman mengambil tempat itu sebagai tempat sholatnya, sholat Aid atau sholat hari rayanya. Kemudian Bapak Ibu para tamu Allah, di sebelah kanan kita kemarin yang kita kunjungi Masjid Al-Ghamam, Masjid Awan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di depan kita juga di situ ada sebuah masjid, itu namanya Masjid Bilal. Di sebelah kanan ataupun boleh di depan di sebelah kanan nanti di kalau sudah belok kiri belok kanan, di sini sudah belok kanan, posisinya di sebelah kiri. Ini namanya Masjid Bilal. Baik Bapak Ibu pertama Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Quba ini Bapak Ibu, setelah Rasulullah beberapa tahun kemudian di kota Madinah Al-Munawwarah, tentu saja para sahabat tidak terkecuali juga Rasulullah rindu, kangen dengan kampung halamannya. Bapak Ibu udah berapa hari di Madinah? 2 hari ya, baru 2 hari ya. 2 hari di Madinah udah terasa rindunya, kangennya dengan cucu, dengan anak di Indonesia. Betul? Ya betul dong, selalu video call, ya ngabar-ngabari dan lain sebagainya. Itu udah tangan. Zaman Rasulullah nggak ada WhatsApp, nggak ada, Android belum ada, jadi Rasulullah nggak bisa WhatsAppan, nggak bisa video callan sama orang Makkah. Kangen, rindu dengan kampung halamannya. Di kota Makkah Rasulullah bisa tawaf, bisa umroh dan lain sebagainya, tapi di kota Madinah Al-Munawwarah tidak bisa. Berdoalah Rasulullah kepada Allah, kemudian dikasih keutamaan umroh, karena Rasulullah tidak bisa ke kota Makkah untuk umroh, tapi di kota Makkah karena ditawan, kota Makkah ditawan oleh orang kafir Quraisy, sehingga oleh Allah diberikanlah keutamaan sebagaimana seperti umroh, yaitu ke Masjid Quba. Makanya kata Rasulullah kemudian bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang berwudu
bersuci dari rumahnya kemudian berangkat ke Masjid Quba, sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti umrah. Mudah-mudahan pagi hari ini kita semuanya mendapatkan pahala ibadah umrah semuanya. Amin ya rabbal. Kemudian Bapak dan Ibu perhatian Allah, makanya dalam pengumuman di grup ataupun kami menginformasikan selalu wudhu dari kamar ataupun dari hotel sebelum berangkat. Karena khusus selain memudahkan kita juga mempunyai keutamaan. Pak Ustadz tadi menunggu agak lama di situ sehingga kami batal wudhu. Apa harus kita balik lagi ambil wudhu ke hotel? Tidak usah. Kalau kita hari ini Bapak Ibu para tamu Allah mungkin perjalanan cuma 20 menit. Kalau Rasulullah setengah hari dari kota Madinah ke Masjid Quba. Tidak mungkin tidak ada sahabat-sahabat yang berangkat dari dari Madinah, dari Masjid Nabawi, dari rumahnya kemudian berangkat ke Masjid Quba yang tidak batal wudhu. Pasti mereka ada yang batal wudhu secara manusiawi. Artinya kalau batal wudhu tidak usah balik lagi ke hotel. Kalau harus balik lagi ke hotel seminggu nggak nyampe ke Masjid Quba. Asal batal wudhu balik lagi, batal wudhu balik lagi. Artinya di situ nanti disediakan tempat wudhu khusus bagi perempuan ataupun laki-laki. Yang paling penting Bapak Ibu para tamu Allah, mama, ibu-ibu semuanya, yang paling penting jangan sampai terpisah dari rombongan. Walaupun bukan satu bis, misalnya ada 5 orang yang selalu nutupnya, selalu berbarengan, sehingga Bapak Ibu para tamu Allah tidak kebingungan sewaktu mau kembali lagi ke bis daripada masjid setelah melaksanakan sholat. Bapak Ibu para tamu Allah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah dalam perjalanan hijrahnya yang memakan waktu sekitar 2 minggu dari kota Mekah Al-Mukarramah. Sesampainya di kota Madinah, Rasulullah langsung membuat sebuah tempat untuk beribadah sebagai tanda syukur karena sudah diberikan nikmat dan keselamatan oleh Allah. Sehingga para ulama memberikan kesimpulan, apabila kita ingin membuat sebuah kediaman atau rumah tempat tinggal lah istilahnya, atau tempat usaha ya dan lain sebagainya, usahakan yang dibangun pertama kali itu adalah tempat sholatnya. Artinya mulailah dari titik itu, misalnya di rumah, misalnya mulailah peletakan batu pertama kali adalah posisi di mana nantinya akan dibuat tempat sholat. Artinya apa? Mengedepankan ibadah kita kepada Allah daripada kepentingan kita sendiri. Sehingga Bapak Ibu para tamu Allah, artinya kami bangun tempat ibadah kepada Allah, tapi berikut tempat istirahatnya. Sehingga istirahat kita ibadah, duduk kita ibadah, canda gurau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita inilah Masjid Quba. Di depan, di sebelah kiri Masjid Quba. Pak Ustadz, apa saja? Saya bingung apa yang mau kami lakukan di sini. Pertama, ya pokoknya turun semuanya bareng. Nanti kami pisah nanti. Yang batal wudhu atau yang masih punya wudhu kami pisah nanti di dekat masjid. Pokoknya turun dulu sama-sama. Setelah ambil wudhu ataupun yang masih wudhu silakan masuk ke masjid. Pertama kali laksanakan sholat tahiyatul masjid. Usolli sunnatat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Aku sholat 2 rakaat tahiyatul masjid karena Allah. Bacaannya seperti biasa, apa yang bisa yang mudah dibaca, atau boleh Al-Kafirun ayat pertama, rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat yang kedua. Akan tetapi apabila kesulitan membaca Al-Kafirun nggak selesai, mutar agak selesai sampai 2 minggu, sebaiknya yang mudah saja yang bisa ya. Setelah itu, setelah sholat tahiyatul masjid boleh ditambah dengan sholat duha karena sudah masuk memang waktunya sholat duha. Setelah itu Bapak Ibu para tamu Allah silakan berkumpul di tempat yang akan kami tentukan nanti, dan kita ada sesi foto bareng. Kalau ada